Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara melakukan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Uji hipotesis yang akan kita lakukan adalah uji hipotesis beda rata-rata dua populasi dengan menggunakan uji T dengan data seperti ini. Seperti yang telah ditabulasikan seperti ini. Perlu kita ketahui bahwa di rata-rata dengan uji T itu kan khusus untuk sampel kecil. Nah, di sampel kecil kita tahu teorinya bahwa ada yang varian sama dan varian beda. Nah, di sini tuh kita nggak menentukan terlebih dahulu apakah dia sama atau beda, tetapi kita akan langsung tahu pas setelah melakukan prosedur di dalam SPSS ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sini saya punya data nilai matematika kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPA 2 dengan hipotesis seperti ini. Hipotesisnya itu adalah rata-rata 1 itu sama dengan rata-rata 2 karena kita ingin membandingkan dua rata-rata kelompok ya, antar kelompok. Di mana indeks 1 ini artinya adalah untuk 12 IPA 1, jadi rata-rata 12 IPA 1, kemudian indeks yang kedua ini adalah untuk 12 IPA 2. Mohon maaf, ini harusnya 12 IPA 2. Oke, seperti itu ya. Nah, begitu juga hipotesis alternatifnya, yaitu adalah rata-rata 12 IPA 1 ini itu tidak sama dengan rata-rata kelas 12 IPA 2 ya dalam nilai hal matematikanya. Oke, itu hipotesis ya, kita telah menyusun hipotesis. Kemudian kita ingin membuktikan apakah kita akan tolak H0 ataupun gagal tolak H0 nantinya. Jadi kita lakukan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama ya, saya ini menggunakan SPSS 24 ya. Jadi seperti ini. Oke, kita tulis dulu. Di sini kita definisikan dulu ya. Jadi kita buat dua variabel, yaitu hasil dan kelas. Oke. Nah, di variabel hasil itu nggak kita apa-apain juga nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya, di measure ini kita ubah ya, sorry. Jadi nominal, maksudnya hanya itu saja. Tetapi di kelas ini perlu kita lakukan pendefinisian, di mana value-nya itu kita definisikan. Jadi value adalah kayak sejenis pengklasifikasian gitu loh. Jadi tadi kan kita punya dua kelas, seperti terserah ya. Jadi value 1 misalkan ya. Itu kita kasih nama IPA 1 gitu kan. Kemudian value 2 itu adalah 12 IPA 2 ya. IPA 2 saja ya, IPA 2. Oke. IPA 2. Kita klik OK. Nah, di sini scale juga nggak apa-apa ya. Nah, kita ke data view. Nah, jadi kita punya dua variabel yang harus kita isi nantinya. Jadi hasil ini kita isi dengan data yang telah ada di Excel tadi. Seperti ini. Jadi untuk nilainya itu kita jadikan dalam satu kolom ya. Seperti ini. Dan kita tahu bahwa 1 sampai 5 di baris 1, 2, 3, 4, 5 ini kan untuk 12 IPA 1, sedangkan sisanya itu 12 IPA 2. Sehingga kalau kita buat dalam SPSS kira-kira bentuknya seperti ini ya. Kita coba buat ya, kita copy tadi, kemudian kita paste langsung aja. Kemudian kita definisikan bahwa kelas ini 1, kemudian ini satu lagi, tetap 1 sampai dia ke baris yang kelima ya, 1. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita ubah ya, kita definisikan untuk kelas yang kedua seperti ini. Oke. Karena sudah bentuknya seperti ini, maka untuk melakukan uji hipotesisnya kita langsung saja menuju analyze di sini ya, analyze. Jadi tidak ada perihal lain lagi yang kita kerjakan di sini. Langsung saja kita ke analyze, kemudian compare mean. Karena kita kan ingin membandingkan dua rata-rata dari dua populasi yang berbeda ya. Karena asumsinya itu kan harus independen, kemudian harus normal, tetapi kita asumsikan dia normal ya, sehingga kita tidak melakukan uji normalitas untuk data ini. Oke, di compare mean atau membandingkan rata-rata. Karena kita menggunakan dua populasi, maka yang kita gunakan independent sample t-test.
Kalau one sample itu hanya untuk satu populasi, sedangkan kalau ANOVA itu bisa kita gunakan untuk beberapa populasi gitu. Misalkan nambah satu lagi, misalkan kelas 12 IPA 3 mungkin. Karena kita pakai dua, maka kita gunakan independent sample t-test. Oke, jadi di hasil ada kelas ya, ada variabel yang telah kita buat tadi. Jadi hasil kita masukkan ke tes variabel. Jadi variabel yang akan kita tes, kemudian kelas itu adalah grouping variabel. Oke, di sini nggak bisa kita langsung klik OK ya, karena kita harus kembali mendefinisikan kelasnya. Seperti yang udah kita lakukan di variable view tadi, di value, kita langsung aja ya, samain. Grup 1 ya 1 ya, grup 2, 2. Udah ya. Kita lihat lagi optionnya. Optionnya itu kita menggunakan selang kepercayaan 95%. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu. Oke, kita okekan dulu ya, sebelum saya jelaskan. Kayaknya kebesaran nih ya. Oke, kita kecilin, kita minimaliskan ya. Oke, sebelum kita ke sini, kita bahas dulu. Tadi sempat kita bicara bahwa selang kepercayaan ya. Jadi selang kepercayaan itu akan berpengaruh ke keputusan kita nantinya. Jadi selang kepercayaan itu sama dengan 1 minus alpha gitu. Jadi yang akan kita gunakan nanti alpha ini sebagai penentu keputusan kita. Selang kepercayaannya kan 95% ya, atau 0,95 ya, 0,95. Berarti kan kalau kita ubah ya, 0,95 sama dengan 1 dikurang alpha, maka bisa kita dapatkan alpha itu kan kalau kita pindah ruaskan ke sini, alpha itu sama dengan 0,05 ya kan, atau 5%. Ya, atau sama dengan 5%. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi teman-teman bebas memilih ya di option tadi untuk menggunakan selang kepercayaan seperti apa. Oke, di sini kita punya hasil ya dari t-test yang telah kita lakukan. Di sini ada grup statistik. Ini hanya untuk secara deskriptif saja bahwa sampel kita setiap kelompoknya itu ada 5 ya. Jadi untuk kelas IPA 1 ada 5 sampel, IPA 2 ada 5 sampel, dan seterusnya ya. Kemudian ini rata-ratanya ini secara sampel. Kalau secara sampel ya beda ya. Tetapi kan namanya kita menggunakan statistik inferensia ya, parametrik. Jadi kita itu harus membuktikan benar nggak nih gitu kan. Benar nggak beda gitu. Tapi secara ini kan beda. Kita lebih prefer atau lebih fokusnya ke sini aja sebenarnya, ke independent sample t-test. Kalau ke grup statistik ini hanya mendefinisikan atau mendeskriptifkan dari sampel yang ada tadi. Oke, di sini kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau manual kita itu harus memperhatikan sama atau tidaknya varian atau ya kita katakanlah sigma gitu. Jadi apakah sigma sama atau sigma tidak sama? Itu kan karena itu prosedur di uji hipotesis beda rata-rata 2 populasi untuk sampel kecil. Ternyata kita lihat ya signifikannya ini 0,467. Ini untuk Levin test for equality of varian. Jadi ini variannya. Dari varian kan kita juga bisa menentukan sigma ya, karena varian itu kan sigma kuadrat. Oke, untuk Levinnya, karena dia ini lebih besar daripada 0,05, karena kita pakai selang kepercayaan 95%, maka alfanya 5% atau 0,05, maka keputusannya itu adalah, mohon maaf, di sini ya. Nah, itu kan lebih besar ya daripada 0,05. Kalau dia lebih besar daripada alfa, maka keputusannya itu adalah gagal tolak Hanol. Tapi bukan Hanol yang ini ya.
Ini untuk yang kalau bahasa sederhananya itu tidak signifikan berbeda gitu. Jadi dia itu nggak beda, jadi sama. Jadi kan tidak signifikan berbeda lah istilahnya. Jadi varian untuk data ini tuh sama. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa kalau kita secara manual kan harus kita tentukan dulu apakah variannya sama atau beda. Tapi ini nggak harus kita lakukan t-test dulu, kemudian lihat hasilnya baru kita dapat tentukan apakah dia varian atau sigma sama atau sigma beda. Itu ya, karena itu salah satu syarat juga gitu kalau kita manual. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga ini adalah hasilnya. Karena ini kan cuma asumsi tadi ya kan, asumsi belaka. Kemudian ini adalah hasilnya yang akan kita menentukan keputusan kita untuk beda rata-rata ini. Nah, di sini kita lihat signifikan dua tile. Karena ini di hipotesis awal kan tidak sama dengan ya, maka dia menggunakan dua arah. Ini harusnya teman-teman juga udah paham ya. Di sini dikatakan equal variant assume, not assume ya. Jadi karena kita tadi udah dibilangin ya bahwa karena signifikan ini lebih besar daripada 0,05 atau tidak signifikan berbeda, ya, tidak signifikan berbeda, maka kalau tidak signifikan berbeda otomatis equal variant assume. Jadi kita menggunakan asumsi yang ini. Sehingga untuk menentukan keputusan kita, kita menggunakan nilai yang ini ya, bukan yang di bawahnya. Kebetulan ini sama aja ya nilainya. Barangkali akan ada kebedaan ya, atau perbedaan. Karena sejatinya beda ya. Kebetulan sama, tapi kita fokusnya yang di sini, di equal variant assume ya. Nah, kita lihat bahwa nilainya ini kan adalah 0,023 ya, atau p-value bahasa kerennya ya, p-value. Jadi p-value, karena p-value p-value kita kasih gini aja ya. Berapa ini 0,023. 0,023 itu lebih besar, sini aja, lebih besar daripada alpha. Sorry, lebih kecil kayaknya. Ya, lebih kecil ya. 0,023 dengan 0,05 ya kecilan 0,023 kan. Mohon maaf, 0,05 ya. Atau alpha. Ini adalah prosedur pengambilan keputusan di dalam statistik. Maka keputusannya adalah tolak H0 ya. Tolak H0. Sehingga kita otomatis kan kalau tolak H0 maka kita menerima H1 ya. Sehingga kesimpulannya saat tolak H0, karena tolak H0 kan dengan taraf uji ya. Dengan taraf uji 5%. Taraf uji alpha ini bisa dikatakan taraf uji juga. Maka atau gini ya, belum dapat ditunjukkan bahwa nilai rata-rata matematika, rata-rata nilai matematika ya, bahwa rata-rata nilai matematika, nilai MTK kelas 12 IPA 1. Jadi belum dapat ditunjukkan bahwa rata-rata nilai matematika kelas 12 IPA 1 itu sama dengan sudah dapat, sorry. Kalau kita menggunakan ini ya sudah dapat ya, karena kan tolak H0 ya. Jadi dengan taraf uji 5% dapat ditunjukkan, mohon maaf tadi salah ya, dapat ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata
rata-rata nilai MTK kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 ya. Jadi kalau kita menggunakan taraf uji, yang kita lakukan itu fokusnya itu ke H1. Sehingga karena kan tolak H0 ya, maka kita menerima H1 sehingga kalau kita gunakan taraf uji 5%, otomatis ya dengan taraf uji 5% itu dapat ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai MTK kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Tapi kalau secara awam gini aja, karena keputusannya udah tolak H0, maka nilai rata-rata antar 12 IPA 1 ya beda sama dengan 12 IPA 2 gitu. Itu aja sih. Ini kesimpulan secara teoritis gini kalau menurut saya ini ya lebih ke secara statistik saja gitu, secara keilmuan. Tapi kalau secara awam ya karena udah tolak H0 maka terima H1. Berarti kalau terima H1 maka kita menerima yang ini bahwa rata-rata antar dua kelas ini beda gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat difahami dan saya rasa udah sangat detail saya sampaikan. Apabila teman-teman masih merasa kebingungan atau merasa janggal dengan apa yang telah saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.